حي على الفلاح. Pemerintah dalam hal ini pemerintahan Jokowi itu kan semuanya kalau mau ada problem seperti ini kan silahkan saja ajuin judicial review di Mahkamah Konstitusi. Saya ingin nanyakan ke antum, kira-kira apa sih yang menjadi motif pemerintah mencoba menggiring opini bahwa kanalnya terkait dengan keberadaan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini ke judicial review Mahkamah Konstitusi. Bahkan beberapa perkembangan organisasi masyarakat Islam terbesar yang awalnya menolak itu juga memiliki persepsi yang sama bahwa ya sudahlah kalau kita melakukan aksi penolakan ini akan lebih baik kalau itu dikanalisasi melalui sebuah ajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Seperti apa kansnya dan seperti apa nanti ke depan kemungkinan yang terjadi, apakah pemerintah ini juga akan berani mengeluarkan perpu? Apa catatan antum, Ustaz? Ya, saya kira pertama seperti yang antum bilang, kanalisasi ya. Ini kan sebetulnya perjuangan kita ini bukan sekedar perjuangan untuk mengubah undang-undang. Undang-undang itu hanya salah satu instrumen hukum, ya. Dia adalah salah satu instrumen. Kalau kita memperjuangkan keadilan, itu posisinya lebih besar daripada membatalkan undang-undang. Itu satu hal. Nah, pertanyaannya sekarang, Constitutional Guard yang saat ini dilembagakan melalui Mahkamah Konstitusi, apa betul Constitution Guard ini, penjaga konstitusi ini adalah betul orang-orang yang masih punya idealisme menjaga konstitusi sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Nah, menurut saya ada beberapa variabel yang bisa kita buktikan. Ya, satu, misalnya bagaimana di dalam sengketa Pilpres yang lalu kita bisa lihat itu. Kita harus ambil dari fakta nih ya, supaya ilmiah begitu kan. Kita lihat Pilpres yang lalu berbagai kecurangan yang secara material, substansial ya, itu sudah bisa dibuktikan, tetapi kan dihapuskan karena hakim konstitusinya hanya berpatokan kepada keadilan formal, prosedural. Ya, itu problemnya satu. Yang kedua, baru-baru ini ada keluar undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi revisi, di mana para hakimnya itu diberi jabatan, perpanjangan jabatan, tidak lagi seperti selama ini, ya, yang 4 tahun sekali berganti. Sekarang enggak, pakai usia. Jadi artinya hakim yang sekarang itu bisa sampai, bahkan ada hitung-hitungan, bisa menjabat hakim ini sampai dengan tahun 2032. Bayangkan tuh, masih 12 tahun lagi tuh. Dengan kalau hilang, tidak jadi hakim kan bisa hilang pendapatan 12 tahun ke depan. Jadi mereka juga manusia sebetulnya. Nah, diberi kemudahan, dan itu undang-undang revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi itu hanya dilakukan dalam waktu 3 hari, tidak lebih dari seminggu. Jadi kita lihat juga variabel non hukumnya. Jadi ada variabel-variabel yang bersifat politik, ya, di mana Mahkamah Konstitusi saat ini diisi hakim-hakimnya oleh sebagian besar hakim-hakim yang tidak berorientasi kepada nilai dan norma, ya, pada value, pada cita-cita kemerdekaan, tetapi hanya semata-mata pada prosedur semata. Sehingga menurut saya justru narasi-narasi yang mengarahkan, menggiring tadi seperti antum bilang, dibilang oleh Cak Slamet, dikanalisasi, itu memang untuk memadamkan spirit perjuangan untuk mencapai keadilan. Jadi nanti justru Mahkamah Konstitusi itu menjadi legitimator, menjadi justifikator dari berbagai ketimpangan yang ada, yang sudah ada. Jadi begitu masuk, begitu disahkan, selesai, dan ada lagi kan sudah diputus katanya sama Mahkamah Konstitusi, udah nggak bisa lagi. Nah, itu yang disebut dengan keadilan prosedural. Gitu. Jadi saya kira memang arahnya kepada Mahkamah Konstitusi tidak lebih dan tidak bukan supaya ini memadamkan semangat untuk memperbaiki negara ini. Menurut saya ini memang sudah parah ya, di seluruh sektor sudah gitu ini. Jadi saya tidak
berharap banyak kepada lembaga Mahkamah Konstitusi, walaupun hari ini kita masih bisa melihat hakim-hakim yang memang melihat aspek keadilan dalam sidang PT UN ya, pembatalan keputusan asimilasi dari Habib Bahar dan ternyata dimenangkan ya permohonan itu. Nah itu mungkin 1:1000 lah ya yang begitu, ada hakim-hakim yang berani begitu. Nah saya kira juga hakim di Medan baru-baru ini kita bisa lihat ya, ada hakim yang memproses laporan dari seorang pejabat, ada orang nagih hutang kepada dia, kemudian orang itu yang nagih hutang malah dipidana karena dianggap mencemarkan nama baik dengan undang-undang ITE, tetapi hakim membebaskan karena itu hak dia untuk menagih hutang. Jadi masih ada, saya tidak menyatakan, bukan menyatakan kepada pengadilan atau lembaganya, masih ada hakim-hakim kita ya yang di level di bawah itu betul-betul keadilannya keadilan substansial ya. Nah, tetapi saya tidak yakin begitu dia pada level-level yang lebih tinggi ya, seperti Mahkamah Konstitusi misalnya. Nah, tetapi terus terang saja saya tidak berharap banyak kepada lembaga Mahkamah Konstitusi yang ada sekarang ini, karena saya lihat putusan-putusannya justru itu tadi menjadi legitimator dan justifikator dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa, baik itu oleh DPR maupun sudah banyak beberapa kali undang-undang kita gugat, kita ajukan permohonan untuk dibatalkan ya, misalnya undang-undang ormas ya, Perpu tentang ormas yang lalu itu kita ajukan pembatalan juga, tetapi argumentasi hakimnya dalam memutus saya lihat lemah sekali. Jadi kita lihat pada argumentasinya ya, pada akhirnya argumentasinya memang betul-betul membenarkan seluruh ketidakadilan ini. Jadi saya melihat sia-sia kalau cara berpikir hakim-hakimnya hanya memapankan struktur yang sudah tidak adil sekarang. Jadi itu saja komentar saya kalau dia diarahkan ke Mahkamah Konstitusi begitu. Kemungkinan Perpu gimana, Ustaz? Kemungkinan Perpu akan diambil. Ya, kalau Perpu itu kan sangat bergantung dari political will dari presiden, karena peraturan pemerintah itu kan pengganti undang-undang Perpu itu. Nah, saya mau ambil contoh misalnya dulu pernah zaman pemerintah SBY di akhir-akhir masa pemerintahannya ya, sudah menjelang bulan September tahun 2014 itu kan DPR mengesahkan undang-undang pilkada yang pilkadanya itu dipilih oleh DPRD lagi, dikembalikan kepada DPRD. Padahal itu usulan pemerintah juga. Ya, usulan Menteri Dalam Negeri pada waktu itu, dan kemudian di DPR disetujui. Tetapi kemudian karena desakan penolakan di mana-mana oleh berbagai elemen masyarakat, akhirnya SBY mengeluarkan Perpu, mengembalikan dipilih langsung. Nah, jadi sebetulnya mekanisme politik, dan itu masih sah diakui, mekanisme politik masyarakat untuk melakukan pressure ya kepada pemegang kekuasaan itu justru itu yang bisa dilakukan. Jadi sah-sah saja masyarakat melakukan aksi penolakan dan menuntut penerbitan Perpu. Memang ada. Ini juga dikacaukan oleh orang-orang yang berasal dari kalangan Islam sendiri. Ada seorang profesor doktor ya, ahli hukum tata negara, mantan pejabat di Mahkamah Konstitusi dan sekarang jadi anggota DPD, menyatakan ketololan apa lagi mendesak presiden untuk mengeluarkan Perpu. Kan presiden memang yang berkeinginan. Ya betul, dulu juga SBY berkeinginan, pemerintah SBY berkeinginan pilkada itu dilakukan oleh DPRD, tapi SBY sendiri yang membatalkan karena desakan masyarakatnya begitu kuat. Nah, kalau digiring seolah-olah bodoh tindakan seperti itu, ya saya nggak tahu nih profesor jenis apa maksud dibalik omongan itu terselubung ingin menyatakan, udahlah nggak usah demo-demo, biarin aja tuh, nggak usah lagi diganggu gugat deh, udah terima aja. Apa mungkin begitu maksudnya itu? Nah, saya juga tidak tahu ya, tetapi ada profesor yang ngomong begitu, menganggap perjuangan politik rakyat untuk memperjuangkan mendesak pemerintah mengeluarkan Perpu itu dianggap kebodohan baru katanya. Nah, ini kan penghinaan-penghinaan yang di kalangan elit ini memang sudah luar biasa menurut saya. Tidak ada empati ya, tidak ada empati dari para elit ini. Dia sudah kehilangan nuraninya semua. Cara melihat berpikirnya itu memang betul-betul sudah kepada kebutuhan hidup perutnya masing-masing saja. Jadi tidak ada aspek keadilan sosial, itu sudah nggak ada. Padahal profesor loh, dan itu intelektual Muslim dikenalnya itu. Jadi saya nggak ngerti gitu seperti apa. Nah, inilah kondisi di akhir zaman kita saat ini. Jadi makin banyak orang-orang yang lupa dengan misi hidupnya untuk memperjuangkan keadilan, sebanyak yang lupa saya kira. Jadi begitu menurut saya. Ya.